Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali dengan Abah Rahmat Panganaran di seputaran Bakti TNI Kodim 0625 Panganaran yang bekerja sama Dinas Pertanian Kabupaten Panganaran yang dihadiri dari 0625 Panganaran Letkol Infantri Indra Mardianto Subroto MIP yang didampingi Kasdim 0625 Panganaran dan Ramil Panganaran beserta jajaran Kadis Pertanian Yadi Gunawan Eskut, juga tak ketinggalan dari Polsek Sidamulih turut serta di lapangan membantu masyarakat Camat Sidamulih, juga menghadirinya juga anggota DPRD Kabupaten Panganaran Johan Irwan Suwarsa SIP MSI dan juga Kades Cikemulan yang mana bekerja sama dengan masyarakat kelompok tani. Juga tak lupa Kadis DKPKP Kabupaten Panganaran Bapak Saran juga menghadiri program pompanisasi saluran air yang berada di Dusun Cikemulan, Desa Cikemulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Panganaran untuk mengairi luas tanah kurang lebih 14 hektar sawah yang hampir gagal panen. Dalam hal ini untuk menunjang dalam rangka ketahanan pangan nasional program pemerintah pusat. Nah, semuanya saling bahu-membahu baik TNI, Polri maupun masyarakat mengerjakan saluran air untuk menunjang pompanisasi. Dan selanjutnya tolong bantu Abah subscribe, like, dan share-nya. Baiklah, selanjutnya kita mengikuti program yang saat ini sedang dilaksanakan di sawah yang ada di seputarnya. Dan sebelumnya tolong Abah juga bantu subscribe-nya, like, dan share ke yang lain. Mesinnya Desal, mereknya Yanmar, bukan Yan. Yan mana ya? Ya, sama. Ya, jelas ya. Ini buang. Alhamdulillah. Harganya tanya aja kepala ke Pak Kadis. Ini untuk teknisnya nanti pemasangan Pak. Setelah ini dipasang di tengah-tengah sana Pak, langsung izin dengan daya hisapnya pakai 4 jam aja, udah bisa mengairi 14 hektar. Ya. Insya Allah. Bisa. Daya dipakai diesel tadi ya? Ya, diesel. Untuk BBM-nya kita udah koordinasi dengan Kuwu. Rencana ditutup sama Kuwu setelah ada penghasil panen dari petani itu mengembalikan untuk perputaran selanjutnya. Sudah komitmen semua ya? Sudah komitmen, sudah kita. Untuk penyerahan mesin ini diserahkan dari Dinas Pertanian, diterima oleh desa dan kelompok tani, disaksikan Babinsa dengan Babin Kaptimnas. Jadi tidak ada lagi curiga di antara kita menjual atau menggade. Kalau seandainya barang ini hilang, berarti polisi untuk memproses. Karena selanjutnya biar berjalan, yang lainnya biar kebagian, bukan hanya satu desa. Pompa air untuk program pompanisasi. Ini bantuan dari Kementerian Pertanian Pak ya. Jadi Kabupaten Pangandaran ini salah satu daerah yang luas sawah tada hujannya cukup luas ya, dari luas baku sawah 17 atau 18 ribu. Itu sejumlah 7.000 hektar. Itu sawah tada hujan. Sawah tada hujan ini IP indeks pertanamannya itu hanya
di bawah 1 saat ini ya. 1 kali tanam satu tahun. Jadi diharapkan nanti dengan adanya bantuan pompanisasi ini bisa 2 kali. Jadi ada peningkatan IP. Atau yang tadinya tidak bisa menanam, paling tidak bisa menanam 1 kali. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kita Kabupaten Pangandaran di tahap 1 sudah kebagian yang sudah ACC itu sebanyak 35 pompa. Iya, salah satunya di kelompok ini. Pompa itu terdiri dari ada yang 3 in, 4 in, sama 6. Yang ini ukurannya 4, yang 4 in. Dan kita saat ini juga karena memang diminta Jawa Barat itu seperti yang Pak Dandim juga tahu ketika kita rapat di provinsi bersama gubernur Jawa Barat itu oleh Kementerian Pertanian diberikan alokasi 5.000 pompa. Ya. Nah, sampai kemarin itu baru 1.500-an spesial yang sudah masuk. Jadi kita masih ada 3.500 untuk satu Jawa Barat. Dan di tahap yang berikutnya kita mengajukan 88 unit lagi pompa. Selain pompa, kita juga ada IRPOM, irigasi perpompaan. Apa bedanya? Kalau pompa itu kita hanya menerima bantuan pompa, ya. Jadi terima barang. Pengadaannya langsung dari Kementerian Pertanian di drop ke sini ke kabupaten. Nah kemudian kalau IRPOM, irigasi perpompaan itu kelompok diberikan bantuan uang senilai 120 juta satu kelompoknya. Apa bedanya? Nah itu dilakukan swakelola. Jadi dibangun kalau IRPOM itu ada irigasinya. Kalau ini kan hanya pompa saja. Tapi kalau misalkan tadi butuh pipa, kita alhamdulillah Pak Kepala Desa Cikembulan sudah bersedia untuk menganggarkan dari desa untuk bantuan pipanya. Jadi kolaborasi lah ya. Memang harapannya kita seperti itu. Karena tidak mungkin misalkan nanti untuk selang buang ini kan hanya speknya hanya 50 meter. Untuk menjangkau yang jauh itu kan tetap harus menggunakan pipa. Tadi seperti kata yang Pak Dan Ramil Pangandaran katakan. Nah, kolaborasi itu antara pemerintah pusat, kabupaten dan daerah dan desa juga. Kebetulan di desa juga memang dialokasikan ya untuk dana ketahanan pangan. Jadi alhamdulillah Pak Ku yang sekarang di sini sudah ikut berpartisipasi. Nah, tadi kembali ke IRPOM. IRPOM itu swakelola oleh kelompok tani, itu ada irigasinya. Ada irigasinya, jadi nanti pompanya di kelompok yang beli, bangunan pompanya nanti dikasih rumah ya, rumah pompa. Kemudian dibikin saluran irigasi, kayak irigasi kecil lah, irigasi tersier seperti itu. Jadi mengalirnya lewat irigasi. Berarti termasuk untuk untuk peningkatan infrastruktur irigasi ya, juga betul, ya? Betul. Cuman di sini di mana aja Pak yang dikasih pompa seperti ini Pak? Tadi kan ada berapa tadi? Yang sekarang 35. Ya, ini tersebar sih di 10 kecamatan. Ya, tersebar 10 Di kecamatan. Kabupaten Pangandaran sendiri yang gagal panen di mana aja Pak yang ekstrim Pak? Saya kira kalau untuk yang gagal panen sekarang itu kan kalau dari segi air dari laporan sih tidak ada. Kalau untuk gagal panen dari pengairan mungkin bisa inilah jumlahnya sedikit lah gitu kan. Karena memang kita lihat sekarang kan curah hujan masih ini ya, masih cukup tinggi lah, cukup mendukung. Malah di beberapa daerah di Cigugur atau daerah-daerah lain sekarang udah ada yang mulai pengolahan sawah lagi. Jadi ini program pompanisasi itu kan salah satu solusi ya. Jadi memang mungkin beberapa kita meskipun misalkan saat ini dituntut untuk pelaporan pompanisasi penggunaan pompa, dan kenyataannya kita memang belum banyak yang menggunakan pompa karena curah hujan masih tinggi. Nah nanti diprediksikan kita itu El Nino ya berkepanjangan ada El Nino gorila nanti ya. Mungkin bulan Mei, bulan Juni seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya gitu. Antisipasinya kita sudah sediakan pompa ini. Jadi nanti sawah-sawah pada hujan yang rentan untuk kekeringan bisa salah satu solusinya diantisipasi oleh pompanisasi. Kemudian saya sampaikan juga dari 7.000 sawah tanda hujan itu tidak semuanya bisa dipompanisasi. Kita sudah survei ke beberapa titik bersama-sama dengan Kodim, Pangandaran, Cigugur dan lain-lain termasuk BBWS. Ternyata yang bisa potensial untuk diberikan bantuan pompa ini hanya 2.000 hektaran. Karena memang
secara ini syaratnya harus ada sumber air permukaan yang bisa disedot. Nah sisanya dari yang itu berarti 5 ribuan itu ternyata tidak ada sumber air yang bisa disedot. Antisipasinya gimana? Sebagian saya tahun ini juga sudah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, yaitu ke Kementerian Pertanian, Dirjen Perlintan, kalau tidak salah dirjennya. Alhamdulillah kita dapat 4 sumur bor. Itu untuk daerah-daerah yang tidak bisa dialiri dengan pompa finalisasi. Kita tahun ini dapat 4 sumur bor. Satu sumur itu minimal bisa mengaliri 25 hektar. Kalau ini berapa hektar tadi Pak? Ini kalau di aturan satu itu paling tidak 10, minimal 10 hektar untuk satu pompa. Minimal ya. Iya, kalau untuk irpom, satu irpom untuk 20 hektar. Tambahan dari Pak Dani. Baik, saya tambahkan mungkin tadi penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran untuk keterlibatan dari TNI AD dalam El Kodim juga menindaklanjuti hasil dari perjanjian kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kepala Staf Angkatan Darat, di mana kita mengawal apa yang telah akan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam hal ini untuk melaksanakan ketahanan pangan. Ya. Jadi hasil dari kerjasama tersebut kita dibawa berkolaborasi dengan dinas-dinas pertanian, khususnya mengenai masalah pengairan ini, panen segala macam. Ya kita juga turut bertanggung jawab dikarenakan pengalaman El Nino maupun yang akan datang diprediksi akan lebih parah lagi, yaitu El Nino Gorilla, sebutnya seperti itu. Nah kita tadi sampaikan antisipasi, ya, mulai dari musim penghujan ini, semua kita survei, semua kita data, sehingga nanti tidak ada lagi lahan yang potensi kemudian menjadi gagal panen. Disampaikan juga bahwa ini untuk mendukung program jangka panjang, ya mungkin ke depan kita ingin swasembada pangan mulai dari saat ini. Yang kedua juga para dandim dengan kepala dinas kabupaten sudah dikumpulkan atau dibriefingkan oleh PJ Gubernur. Target Jawa Barat yang selama ini sudah tercapai untuk pertanian, namun tentunya harus memberikan kontribusi kepada nasional. Nah ini kita di urutan ketiga setelah Jawa Timur. Harapan dari PJ Bupati untuk kontribusi nasional kita mendekati daripada Jawa Timur, sehingga kita dari segi ketahanan pangan, pertanian berkontribusi besar kepada kursi nasional ini. Itu saja. Komando. Di kantor Mantap. Program berjalan lancar. Semoga manfaat. Tetap semangat, merah putih berkibar. Amin. Oh, dia selalu